فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang besarnya dosa mengganggu tetangga yang diancam dengan tidak masuk surga dan diancam bahwasanya dia akan celaka dan juga menunjukkan dia tidak sempurna imannya. Setelah kita lewati bentuk-bentuk gangguan terhadap tetangga yang berupa khianat terhadap kehormatan mereka, seperti misalnya berzina. Nah, demikian pula khianat dengan mencuri. Datang hadis berapa pelipat gandaan dosa mencuri tetangga, mencuri barang tetangga dibandingkan mencuri yang lain. Indaka Ahmad 10. Dalam artian dia mencuri di rumah orang-orang lain, 10 rumah dia curi, itu lebih ringan dibandingkan mencuri dari tetangganya. Menunjukkan besarnya dosa mencuri di rumah tetangga. Nah, dan bentuk-bentuk gangguan yang lain dalam muamalah sehari-hari hendaknya ditiadakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala wa dzulmun nasi fid dima'i wal amwali wal a'rad. Termasuk di antara dosa-dosa besar adalah menzalimi manusia terkait darahnya dan harta-hartanya dan kehormatannya. Kezaliman secara umum haram, dan kezaliman itu bertingkat-tingkat. Qala syarih rahimahullahu ta'ala dzulmun nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim minal kaba'iri wal muhlikatil mubiqat. Kezaliman terhadap manusia terkait darah-darah mereka, harta-harta mereka dan kehormatan mereka termasuk di antara dosa-dosa besar serta perkara yang membinasakan. Lalu apa itu kezaliman? Wa dzulmu arrafahu al-Kafawi bi annahu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi wa tasarrufu fi haqqil ghairi wa mujawazatu haddis syari'i. Diberikan pengertian oleh Imam Al-Kafawi rahimahullah ta'ala bahwasanya kezaliman itu meletakkan suatu hal pada selain tempatnya yang sesuai. Berarti kapan saja seorang meletakkan suatu perkara bukan pada tempatnya, maka itulah kezaliman. Dari sini kita ketahui kenapa syirik dinamakan kezaliman. Raga. Karena dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya kan? Harusnya ibadah itu diletakkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, mengatur, memberi rezeki. Tapi dia letakkan ibadah tersebut pada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya syirik masuk kategori kezaliman. Bahkan sebesar-besar kezaliman. Inna syirka la dzulmun 'adzim.
Wa tasarrufu fi haqqil ghair, demikian pula merupakan kezaliman adalah apa? Menggunakan hak orang lain, maksudnya tanpa izin. At-tasarruf fi haqqil ghair, menggunakan hak orang lain tanpa izin, tanpa hak. Ini kezaliman. Wa mujawazatu haddis syar'i juga masuk dalam kategori kezaliman, yaitu melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Berarti ada 3 unsur yang disebutkan oleh Al-Kafawi rahimahullahu ta'ala tentang kezaliman. Yang pertama, kezaliman itu peletakan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua, penggunaan hak orang lain tanpa izin, tanpa hak, ini juga kezaliman. Yang ketiga, melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Yaqulullahu azza wa jalla wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan orang-orang zalim itu mereka tidaklah memiliki wali dan penolong satupun. Tidak ada yang akan membela dan menolongnya. Dalam ayat yang lain, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim tersebut satu penolong pun. Ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta', tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu sahabat karib maupun pemberi syafaat yang ditaati, yaitu memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Tidak ada. Qala min al-ahaditsil jami'ati fi at-tahdhiri min dhulmin nasi fi amwalihim wa a'radihim wa dima'ihim, haditsu Abi Dzar radhiyallahu anhu. Apa i'rab haditsu indaka wafa? Naam, mubtada muakhar. Dan termasuk dari hadis-hadis yang mencakup tentang peringatan dari menzalimi manusia terkait harta, kehormatan dan darah-darah mereka adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan hadis apa ini? Indaka Aqif, hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafdzan wa makna, baik secara lafaz maupun maknanya, ini yang rajih. Cuman berbeda dengan Al-Qur'an, karena kalau Al-Qur'an muta'abbad bitilawatih, Quran itu kita beribadah dengan membacanya. Beda dengan hadits qudsi, apakah kita ketika membacanya sekedar membaca masuk kategori ibadah? Tidak. Tapi ketika kita membacanya berniat untuk talabul ilmi, mempelajari agama Allah, baru bernilai ibadah. Adapun Al-Quran dengan membacanya saja itu sudah merupakan bentuk ta'abbud. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan ini ditegaskan dalam banyak ayat bahwasanya Allah tidak akan menzalimi sama sekali hamba-hambanya. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah sifat cacat, sifat kekurangan. Tidak ada kezaliman yang dilegalkan, itu tidak ada. Semua bentuk kezaliman haram. Dan Allah telah menegaskan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Di surat apa ini Muhammad aja? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi walaupun seberat darah, apalagi kezaliman yang lebih besar dari itu. Seberat darah saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sama sekali. Surat An-Nisa. Makanya setelahnya Allah katakan apa? Apa setelahnya Mujahid? Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika itu berupa kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan akan diberi pahala yang besar dari sisinya. Sehingga tidak akan ada yang tercecer dari amalan kebaikan. Allah tidak akan mendolimi. Amalan kebaikan sedikit apapun tidak ada yang tercecer. Dan sebaliknya, amalan keburukan Allah tidak akan menghukum melebihi kadar dosanya. Allah katakan di sini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan kalian saling menzalimi dengan sekecil apapun bentuk kezaliman. Wa 'an Ibnu Umar wa Jabir radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Telah kita lewati hadisnya dalam Tazwidus Shighar dari Ibnu Umar dan Jabir. Keduanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman itu adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat di hari kiamat. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim itu saudaranya muslim yang lain. Sehingga jangan dia menzaliminya, jangan dia membiarkan saudaranya tidak dapat pertolongan. Ini makna wala yakhdhuluh, yaitu jangan sampai biarkan saudaranya tidak dapat pertolongan, karena takhdzil maknanya adamun nusrah, tidak mau menolong. Menunjukkan ya muslim karena saudara kita, dia tertimpa musibah, tolong, jangan dibiarkan. Wala yahqiruh, dan tidak menghinakannya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darah, harta dan kehormatannya. Qala Az-Zahabi rahimahullah, az-zulmu yakunu bi aqlil amwal wa akhdhiha zulman. Kata Imam Az-Zahabi, kezaliman itu bisa terwujud dengan memakan harta-harta dan mengambilnya secara zalim. Dan bentuknya sangat banyak sekali, kawan. Yang paling jelas merampok, kezaliman, mencuri, kemudian juga menipu, dalam jual beli menipu, mengambil harta manusia tanpa hak. Ini kezaliman. Semua bentuk pengambilan hak orang lain tanpa ada hak untuknya, ini kezaliman. Wa dzulmun nasi bid-darbi wa syatmi wa ta'addi. Demikian pula menzalimi manusia dengan memukul, ini jelas. Wasyatam, mencaci maki. Wa ta'addi, dan berbuat apa? Berbuat melanggar haknya, ta'addi, yaitu melanggar hak saudaranya.
Wal istitalati 'ala du'afa, dan berkata buruk, menjelek-jelekkan, menghina orang-orang yang lemah. Wa'addahu fi kitabih minal kabair, dan Imam Dzahabi mengkategorikan kezaliman ini dalam kitabnya termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan memang ikhwan, kezaliman termasuk dalam dosa besar. Fadzulmu idzan yakunu fi thalathati asya, sehingga kezaliman jika demikian itu ada pada 3 hal: ad-dima'i wal amwali wal a'rad. Ya, kezaliman dalam masalah darah yaitu dengan membunuh tanpa hak. Wal amwal, kezaliman pada masalah harta dengan mengambilnya tanpa hak. Wal a'rad, yaitu dengan melanggarnya, melanggar kehormatan saudaranya dengan mencaci maki, ghibah, namimah ataupun yang lain. Wa hiya al-madhkuratu fil ahadits sahihah, dan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa amadul munasi fi dima'ihim fala yajuzu an yata'adda an ya'tadiya ala dami ahad. Adapun kezaliman terhadap manusia terkait darah-darah mereka, yaitu tidak boleh untuk seseorang mengupayakan untuk apa? Untuk menumpahkan darah seseorang. Ya, tidak boleh seorang menumpahkan darah orang lain tanpa hak. La ala damin tafutu bihin nafsu wa sabaqal kalam an qatli nafsi wa la ala damin yahsulu bihin naqsu. Ya, pelanggaran terhadap darah, kezaliman yang berkaitan dengan darah manusia, kawan, itu ada 2 macam dikatakan di sini. Semuanya dilarang. Apakah itu darah yang dengannya nyawa menjadi hilang, yaitu berarti apa? Membunuh, ya kan? Kezaliman terkait darah yang menjadikan nyawa seseorang hilang, ya membunuh, haram jelas. Telah lewat masalah pembunuhan. Demikian pula kezaliman terkait darah yang yahsulu bihin naqsu, ya, berakibat dengannya apa? Kekurangan. Maksudnya apa? Menjadi kurang sehat, menjadi sakit, seperti misalnya melukai tapi tidak sampai membunuh. Ini juga tidak boleh. Adamil juruh, seperti darah karena luka-luka. Wa kasril 'idham ya ma asbahya, dan mematahkan tulang dan yang semisalnya. Ini tidak sampai mati tapi apa? Menjadikan tidak sempurna orangnya, kurang darahnya, patah tulangnya. Fa fil haditsil muttafaqi alaih an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Hadits Abi Bakrah muttafaqun alaih, ketika Nabi khutbah di Haji Wada. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu haram atas kalian untuk dilanggar. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, seperti keharaman hari kalian ini, yaitu kan saat itu hari haram, ya, di bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Hari tersebut juga karena saat itu hari apa? Hari yang mulia, hari apa? Arafah atau Yaumun Nahar. Dan Nabi melakukan beberapa khutbah di hari-hari haji. Pada bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini, yaitu di Mekah, kota haram, ala hal ballagtu Allahumma fashhad. Ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Ini kezaliman terkait darah jelas, yang mengakibatkan membunuh atau mengakibatkan luka.
Wa dzulmun nasi fi amwalihim yaqulu ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kedzaliman terkait harta manusia, Allah katakan jangan kalian memakan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara batil. Wa yadkhulu fi akli amwalin nasi bil batil ar-rishwah. Dan masuk dalam memakan harta manusia dengan cara batil adalah rishwah. Apa itu rishwah, Jabir? Sokokan, uang sokokan, menyokok, dan yang disokok sama-sama terjatuh dalam kezaliman. Ar-rasi wal murtashi, terancam dengan laknat. Dan pada masa sekarang banyak sekali, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan, seorang kalau tidak menyokok tidak diterima kerja, apalagi di instansi pemerintah. Maka ini termasuk kezaliman yang wajib seseorang bertobat padanya. Dan rishwah, yaitu seorang memberikan suatu harta untuk perkara yang sebenarnya dia tidak berhak agar mendapatkannya. Sebenarnya dia tidak berhak untuk diterima, maka akhirnya menyokok agar diterima. Sebenarnya dia harus dihukum, tapi karena menyokok akhirnya dia tidak dihukum. Ini semuanya rishwah. Naam. Wal ghishi fil muamalat. Dan apa ghish, yaitu apa? Berbohong, yaitu dusta atau curang dalam muamalah, dalam bermuamalah. Ar-rishwatu wal ghishu fil muamalat au akhdhul mali bil quwwah. Mengambil harta dengan kekuatan, yaitu apa? Bahasa mudahnya Uzaimah, merampas, merampok. Ini akhdul mal bil quwwah, ngerebut. Awis sariqah, apa itu sariqah? Indah ya Akbar, pencurian. Awis ikhtitaf atau ikhtitaf, apa itu ikhtitaf? Indah ya Qadir, mencopet. Atau khianat atau khianat. Jadi amanai tapi dia khianat. Dia amanai menjaga kebun tapi dia sia-siakan, cuman menerima gajinya saja, kebunnya tidak dirawat. Ini khianat. Masuk dalam makan harta dengan cara yang batil. Au naqsul makayil, atau mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Dalam jual beli, takaran dikurangi, timbangan dikurangi. Ini kezaliman. Wal qimar, perjudian. Wa matlul ghani. Matlul ghani yaitu apa? Pengulur-uluran oleh seorang yang memiliki harta untuk mengulur pelunasan hutangnya. Atau dengan kata lain, matlul ghani adalah apa? Orang yang kaya yang mengulur-ulur untuk melunasi hutangnya, padahal dia mampu untuk melunasi, tapi dia tidak mau melunasi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul ghani dzulmun. Pengulur-uluran oleh seorang yang mampu untuk melunasi hutangnya tapi tidak mau melunasi, itu merupakan bentuk kezaliman. Wajahdul qurudi waduyun. Jahdul qurudi waduyun yaitu apa? Mengingkari hutang-hutang yang dulu dia berhutang dengannya. Jelas-jelas hutang tapi apa? Ingkari. Aku tidak hutang, Pak. Apalagi ketika tahu orang yang menghutangi sedikit lupa, kesempatan ya. Nah, kesempatan untuk apa? Tidak melunasi. Akhirnya dia mengingkari hutangnya padahal tahu dia berhutang. Wa dzulmul ajiri bi'adami i'ta'ihi haqqahu.
au hadmihi haqqah, dan kezaliman terhadap para pekerja dengan tidak memberikan upah atau bahkan menghilangkan upahnya. Jadi upah hak pekerja tidak dikasih. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'tul ajira ajrahu qabla an yajuffa 'irquh atau 'araquh. A'tul ajira ajrahu qabla an yajuffa 'araquh. Berikan kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka siapa saja mempekerjakan pekerja hendaknya betul-betul memberikan upah sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ini bagi yang mempekerjakan untuk memberikan upah. Demikian pula yang dipekerjakan hendaknya dia juga amanah, karena khianat terhadap amanah itu termasuk kezaliman. Harusnya kerja tapi nyantai-nyantai, rokok-rokok, minum-minum terus. Nah, antara waktu untuk istirahat dengan waktu kerja tidak sesuai. Ini kezaliman. Jadi masing-masing bisa berbuat zalim kalau tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang mempekerjakan memberikan upah, kewajiban yang bekerja yang menunaikan tugas yang telah dipikulkan kepada dia sebagai amanah. Baik. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.